Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Ini sebenarnya stok video lama, tapi baru sempat saya edit lagi ya. Karena kesibukan baru saya di warung kopi, setiap harinya tuh membuat gorengan. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Untuk bahan-bahannya, 500 gram tepung protein tinggi, saya pakai cakra kembar. 60 gram gula pasir, ini gulanya gula warung ya, jadi agak basah gitu ya. Kemudian 40 gram susu bubuk, ini saya pakai susu Denkau. Kemudian 6 gram ragi instan, saya pakai sapi instan, dan 2 gram baking powder, saya pakai backroom paste. Oke, kita aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Masukkan 4 kuning telur, ini saya timbang 75 gram. Kemudian tambahkan susu cair hingga total 320 gram ya. Lalu aduk dulu ya semua bahan. Ya, beli apa? Boleh. Tadi ada yang beli aqua, jadi skip dulu ya. Nah, ini diaduk aja ini ya sampai dia menggumpal, membentuk adonan. Nah, hingga menggumpal seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan mixer. Kemudian kita mixer di awal, gunakan kecepatan rendah ya, sampai adonannya ini menggumpal dan setengah kalis maksudnya ya. Nah, kalau udah kira-kira menggumpal kayak gini, kita matikan dulu. Kita akan tambahkan butter atau margarin. Nah, di sini saya pakai butter BOS ya. Ini mereknya nggak tahu apa ya di pasar, saya lupa nanya. Biasanya saya pakai Gold Bullion. Kalau misalkan pakai butter yang non BOS itu biasanya saya pakai Holman karena harganya terjangkau ya. Nah, karena ini butternya butter oily, jadi saya pakai 50 gram aja ya. Nah, sebenarnya kalau mau rasanya tuh lebih balance, lebih gurih, ini harusnya dicampur dengan margarin ya. Tapi karena di sini saya ingin dapat wangi butternya ya, jadi saya nggak campur karena gurihnya tuh udah dari susu bubuk dan susu cair, supaya rasanya nanti harum ya, wangi butter ya. Ini biasanya ini disebut room butter ya, atau butter BOS ya, butter oily ya. Nah, ini mixer gunakan kecepatan rendah lagi ya, seperti tadi di awal, sampai butternya ini tercampur rata dan garamnya juga tercampur rata ya. Ini kenapa ya harus di mixer menggunakan kecepatan rendah dulu setelah penambahan butter. Nah, ini dikarenakan ya, ini menurut para baker ya, jadi katanya butter atau margarin itu bisa menghambat menghambat fermentasi ya. Jadi supaya tidak menghambat, makanya digunakanlah mixernya tuh dengan kecepatan rendah dulu. Nah, kalaupun kita sekaligus menggunakan kecepatan tinggi, nah itu pun dapat menghambat fermentasi adonan ya, sehingga nanti hasil donatnya tuh nggak lembut gitu ya, halus mulus gitu ya, hasilnya kasar. Makanya step by stepnya tuh harus menggunakan kecepatan rendah dulu. Nanti setelah butternya ini tercampur rata, baru kita naikkan ke kecepatan tinggi ya, supaya adonan cepat kalis. Nah, selama ini kita gunakan dulu aja menggunakan kecepatan rendah, kira-kira 5-7 menitan ya. Kalau udah mulai teksturnya terlihat lembut dan sudah mulai tercampur rata, baru itu kita naikkan mixernya menggunakan kecepatan tinggi. Dan memang ya, kalau kita langsung kita mixer menggunakan kecepatan tinggi di awal ya sampai akhir, itu pernah saya coba ya, hasilnya tuh susah kalis.
adonannya tuh susah kalis, jadi teksturnya masih terlihat kasar-kasar. Kemudian rentan lembek ya, jadi mungkin ya menurut saya ini si adonan atau si tepungnya itu belum benar-benar bahan cairnya tuh belum meresap gitu ya. Jadi sudah di mixer menggunakan kecepatan tinggi sehingga dia kaget dan tidak ada ruang waktu gitu untuk si bahan air itu menyerap ke dalam tepung, sehingga adonan sulit kalis dan kasar ya. Kemudian rentan lembek juga ya, karena mungkin bahan cairnya itu belum benar-benar meresap ke dalam tepungnya. Nah, dengan step by step seperti ini, di mixer menggunakan kecepatan rendah dulu, kemudian nanti dinaikkan ke kecepatan tinggi. Nah, sehingga si bahan cairnya ini sudah meresap ke dalam tepung dengan baik, sehingga dia berproses ya dan membentuk serat-serat yang bagus, atau gluten-glutennya tuh terbentuk dengan bagus dan lembut halus gitu ya. Jadi sepengalaman saya sih seperti itu ya. Oke, ini kita lanjut mixer aja lagi. Nah, kalau udah mulai tercampur rata dan sudah menggumpal ya, ini kita naikkan kecepatan mixernya ke kecepatan tinggi ya, sampai adonan ini benar-benar kalis. Ini adonan kalau sudah mulai kalis, dia tidak nempel di baskom ya, alias tidak lengket di baskom. Nah, ini sudah mulai kalis. Jadi untuk kekalisannya itu tidak perlu sampai 100% yang kalis elastis banget ya, karena ini kan untuk donat ya, kata para baker-baker juga begitu ya. Jadi tidak perlu yang kalis sampai elastis, cukup kira-kira sampai 70-80%. Nah, kira-kira sudah tidak lengket lagi di baskom. Nah, ini sudah mulai kalis, karena kata para baker ya, kalau untuk donat dan roti itu berbeda ya. Jadi kalau untuk donat kalisnya tuh cukup 70-80% aja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini udah nggak lengket lagi di wadah, kita akan matikan mixernya. Nah, untuk tahap selanjutnya potong timbang. Di sini saya timbang seberat 40 gram. Untuk potong timbang adonan, gunakan scraper ataupun gunting, atau bisa juga pisau ya. Untuk memotong adonan jangan ditarik begini pakai tangan gitu ya, jangan diginiin ya pakai tangan, karena nanti tuh seratnya akan rusak. Jadi usahakan untuk potong adonan pakai scraper seperti ini, pemotong roti, atau bisa pakai pisau, bisa juga pakai gunting. Nah, kalau misalkan ya ini ditimbang lebih, jangan dipotong di sini ketekan. Jangan dipotong begini ya, misalkan dipotong, jadi kan di sini ketekan nih ininya nih, si timbangannya nanti ininya mudah rusak gitu ya, mudah rusak. Jadi caranya kalau misalkan ini lebih, caranya tuh diambil sedikit gini, nah kemudian diangkat nah seperti ini ya, misalkan diangkat nih, dipotong kayak gini ya, tuh. Ini kan udah pas nih 40 gram. Jadi jangan ini pokoknya jangan ditekan di dalam timbangan nih. Ini misalkan nih lebih ya, saya timbang. Tuh kan lebih ini 1 gram ya. Jadi caranya nih, ambil ujungnya begini, nih ambil ya, terus kita potong gini aja tuh, diangkat ya. Jadi diangkat kira-kira ini kan lebih 1 gram, nih udah 40 gram. Jadi caranya seperti itu ya, supaya timbangannya tidak rusak dan adonannya pun tidak rusak. Selanjutnya kita akan rounding adonan. Ambil yang pertama kita potong, ini kan seperti ini ya.
Bebas aja sih, ini dikempiskan dulu ya supaya tidak ada gelembung. Ini tuh dilipat-lipat kayak gini aja nih. Tuh. Lipat-lipat kayak gini sampai ininya tuh mulus. Nah, ini mau langsung dicubit-cubit aja kayak gini juga boleh ya. Sampai ininya tuh berbentuk bulat. Tidak ada apa namanya? Tidak terlihat lagi sambungan adonannya. Nah, ini seperti ini ya. Atau misalkan mau dibulatkan, dipadetin lagi dengan cara diputer di sini telapak tangan, atau bisa juga di sini ya, kita putar seperti ini nih. Terus ini kan bawahnya ada terbuka ya. Nah, kita cubit-cubit aja nih seperti ini supaya rapat. Nah, oke, selanjutnya kita celup ke tepung kering ya. Mau ke seluruhnya dibaluri seperti ini atau mau bawahnya doang juga boleh ya. Ini supaya tidak lengket, dan ini saya baluri ke seluruhnya supaya nanti permukaannya tuh tidak kering ya, tetap lembab. Oke, kita lanjut. Nah, untuk satu resep ini jadi 24 biji dan ini sisanya 17 gram. Nah, untuk sisanya terkadang maksudnya terkadang sisanya 27 gram, kadang 37 gram. Jadi beda-beda ya, setiap kali bikin beda-beda karena nah untuk adonan saat ini airnya itu bahan cairnya sama telur itu di 310 gram. Nah, itu saya masukkan bahan cairnya sekaligus ya, tidak bertahap. Jadi makanya kalau bahan cairnya tuh banyak, otomatis untuk sisa adonannya tuh pasti bakalan lebih besar lagi ya, lebih berat lagi ya, lebih banyak lagi maksudnya ya. Tapi kalau bahan cairnya itu kurang dari dari takaran biasanya, yaitu sisanya ini 17 gram aja. Oke, selanjutnya ini kita akan resting dulu atau diistirahatkan dulu ya. Nah, selama kurang lebih 20 menit. Atau disesuaikan aja dengan suhu di sekitar ya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan cetak. Kita akan pipihkan. Siapkan ini ya, terus ini juga buat ngelubangi. Nah, di sini saya akan cetak langsung ke dalam cetakan. Kita ambil yang pertama dulu ya, ini kurang rata, dicelupin dulu ke tepung kering ya. Nah, ini suaranya agak bising karena memang saya tuh ngisi suara langsung ya, dan ini di warung di pinggir jalan, jadi banyak suara kendaraan ya. Ini saya tekannya tuh saya miring-miringin nih bagian pinggir-pinggirnya nih kayak gini, supaya yang kosong-kosong, yang kopong-kopong itu terisi ya. Nih kayak gitu kan, jadi pecah ya. Nah, ces gitu kan. Nah, ini dibalik ya, tadi kan saya ini bagian bawahnya ini ya. Kita lubangi. Ini pasti tinggi sebelah. Nah, sebelah sini agak tipis, sedangkan sebelah sini agak tebal.
Jadi kalau white ringnya tuh tinggi sebelah bukan karena roundingnya ya. Jadi karena pada saat tegasinya tuh kita tipis sebelah ya. Oke, ini kita langsung aja proofing ya. Ini proofingnya berapa lama ya? Saya nggak pakai jam, mungkin ini 1 jam lebih ya. Ini mohon maaf waktu gorengnya tidak terekam karena HP saya tuh ngedrop mati ya, lowbat. Jadi saya cas dulu dan waktu toppingnya pun tidak terekam ya. Dan ini dia hasilnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.